Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gersang. Tuhan, tanpa seribu tanya, namun terpercaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku mengerti semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gersang. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sekali lagi katakan dari awal. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gersang. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Sekali lagi katakan, ajarku memahami semua yang Kau ingini,
agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Genapi diri genapi karyamu, serahkan diri genapi karyamu. Oh, haleluya. Terpujilah Tuhan selamanya. Engkaulah kehidupan bagi kami. Oh, haleluya. Saat ku membuka mataku, lihat wajahmu. Saat ku pandang wajahmu, ku peroleh pengharapan. Saat ku membuka mataku, ku lihat wajahmu. Saat ku pandang wajahmu, ku peroleh pengharapan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Saat ku membuka mataku, saat ku membuka mataku, ku lihat wajah-Mu. Saat ku pandang wajah-Mu, ku peroleh pengharapan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu,
kekuatan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Firman yang telah lahir dalamku, firman yang menjadi perlindunganku. Dia yang berikanku kekuatan, Dia yang berikan damai sejahtera. Firman yang telah lahir dalamku, firman yang jadi perlindunganku. Kekuatan, Dia yang berikan damai sejahtera. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan, dan sabda-Mu yang beri kehidupan, dan sabda-Mu yang beri keselamatan. Kau yang beri keselamatan, selalu bersyukur. Haleluya. Haleluya.
hanya Engkau di dalam hidupku. Kau lebih indah dari segalanya, hanya Engkau kekasih jiwaku. Namamu Yesus indah di hatiku, hanya Engkau di dalam hidupku. Kau lebih indah dari segalanya, hanya Engkau kekasih jiwaku. Kau lebih indah dari emas, perak, dan permata. Kau lebih mulia dari semua yang di dunia. Sungguh ku terpesona akan Engkau, Kaulah yang terindah, lebih berharga dari Kau lebih indah, Kau lebih indah dari emas, perak, dan permata. Kau lebih mulia dari semua yang di dunia. Sungguh terpesona akan Engkau, Kaulah yang terindah, Lebih berharga dari Kau lebih indah, Kau lebih indah dari emas, perak, dan permata. Kau lebih mulia dari semua yang di dunia. Sungguh ku terpesona akan Engkau, Kaulah yang terindah, lebih berharga dari segalanya, lebih berharga dari segalanya, lebih berharga dari segalanya. Haleluya. Kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari. Pujilah Tuhan yang senantiasa ada di antara kami. Kami tundukkan hati kami sepenuhnya untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan. Bersekutu dengan firman-Mu, makan dan minum firman-Mu, sehingga kami boleh menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga Engkau menjadi semakin nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami tundukkan hati kami sepenuhnya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, salam semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Halo, selamat pagi semuanya. Halo, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Halo, selamat pagi semua. Baik, puji Tuhan. Adakah yang mau sharing pagi ini? Silakan. Satu, dua, tiga.
Nggak ada? Nggak ada ya? Baik, saya share screen ya. Oke, mari kita mulai. Semakin engkau masuk ke dalam firman Tuhan, semakin cepat engkau akan disempurnakan. Mengapa dalam persekutuan demi persekutuan aku memintamu untuk mengetahui dan masuk ke dalam firman Tuhan? Karena hanya jika engkau mengejar dan mengalami dalam firman Tuhan dan masuk ke dalam kenyataan firman-Nya, barulah Roh Kudus memiliki kesempatan untuk bekerja di dalam dirimu. Gitu ya. Jadi ada syaratnya bagaimana Roh Kudus itu bekerja ya. Jadi engkau semua adalah peserta dalam setiap metode yang digunakan Tuhan untuk bekerja. Ya. Dan seberapapun tingkat penderitaanmu, pada akhirnya engkau semua akan mendapatkan souvenir gitu ya. Kalau dikasih tanda kutip, arti ada maksudnya ya. Souvenir itu kayak apa ya? Kenang-kenangan ya. Untuk mencapai kesempurnaan akhirmu, engkau semua harus masuk ke dalam seluruh firman Tuhan gitu. Baik. Firman Tuhan itu, saudara, bukan hanya sekedar firman, bukan hanya sekedar berkat gitu maksud saya. Tapi firman Tuhan juga itu ada kutuk juga gitu. Jadi makanya di Ulangan itu kan, kepadamu kuperhadapkan berkat dan kutuk. Nah gitu. Kalau engkau mau hidup, pilihlah berkat katanya gitu kan. Nah, jadi tapi diperhadapkan dua-duanya gitu loh. Firman itu gitu. Makanya saudara, kan Tuhan Yesus juga dianggap terkutuk gitu. Sekalipun tidak seharusnya dia terkutuk. Karena yang mengakibatkan dia terkutuk adalah manusia. Manusia yang rusak. Ya, tapi dia nggak rusak. Ya, nah, jadi dia membutuhkan dalam menyempurnakan manusia, Roh Kudus tidak bekerja secara sepihak. Dia membutuhkan semua orang untuk secara sadar bekerja sama dengannya. Apapun yang Tuhan katakan, berfokuslah hanya pada jalan masuk ke dalam firman-Nya. Ini akan lebih bermanfaat untuk hidupmu. Kata-katanya ini saudara, itu apa ya? Setiap kata-kata itu boleh dikatakan padat sekali ya. Berbeda saudara dengan apa ya? Perkataan-perkataan pada umumnya gitu. Kita tahu saudara, bahasa Alkitab itu kan dulu itu sebetulnya kayak bahasa sastra juga sebetulnya gitu. Ya.
Nah, jadi tentu ketika ditulis kembali ke dalam bahasa tertentu, tentu itu akan mengikuti tata bahasa daripada ke bahasa apa dia diterjemahkan gitu. Nah, ada istilahnya bahasa Alkitab. Kira-kira begitu ya. Kalau saudara perhatikan gitu. Nah, tapi jenis daripada ini kan juga kan diterjemahkan juga gitu. Jadi penerjemah ini hebat sekali gitu. Biasanya saudara kalau diterjemahkan dari bahasa Mandarin ke bahasa yang lain gitu, itu pasti ketahuan gitu. Karena jadi kalau dia asli dari sana gitu, menerjemahkan itu kalau dia bukan seorang yang punya tata bahasa yang baik. Sama dulu ketika kita itu saudara, dulu kan sering mendengarkan pengkhotbah asing gitu ya. Kadang dari bahasa ini juga gitu kan. Lalu diterjemahkan, ada penerjemahnya. Itu biasanya saudara gaya bahasa dari bahasa aslinya itu keikut gitu. Tapi terjemahannya ini saudara ini bisa benar-benar apa ya? Ke bahasa Indonesia yang seperti bahasa ini ditulis, seperti firman ini ditulis dalam bahasa aslinya gitu. Ya, ini itulah juga hebatnya ya. Makanya sering dikatakan diterjemahkan secara profesional katanya kalau saudara ikuti ininya ya. Dari firman Tuhan yang di-upload di YouTube gitu ya. Diterjemahkan dari bahasa aslinya atau diterjemahkan oleh orang-orang yang profesional katanya gitu. Ya. Nah, sehingga pembuatan film-filmnya juga itu dilakukan oleh para profesional gitu. Bukan orang-orang yang sekedar dari jemaat itu gitu, tapi benar-benar dibuat secara profesional oleh orang-orang profesional gitu. Ya, kadang hampir menyentuh, menyamai yang aslinya gitu. Seperti misalnya kisah-kisah nyata yang diceritakan kembali gitu ya. Itu seperti kisah aslinya gitu. Ya. Jadi ketika dikatakan apapun yang Tuhan katakan, berfokuslah hanya pada jalan masuk ke dalam firman-Nya. Memang nanti di sisi yang lain ada jenis kata-kata seperti ini. Kan kalau dikatakan berfokuslah, kan seolah-olah hanya ini gitu kan yang paling penting kan gitu. Kata-kata ini. Nanti di bagian yang lain ada juga kita akan menemukan perkataan-perkataan seperti ini gitu. Tujuannya memang selalu ada tujuannya gitu. Untuk kita itu bisa masuk ke langkah berikutnya gitu. Karena kan dikatakan engkau semua untuk mencapai kesempurnaan akhirmu, engkau semua harus masuk ke dalam seluruh firman Tuhan. Firman Tuhan itu luas sekali. Makanya saudara, kalau kita baca Alkitab kan seolah-olah barang siapa menang dia akan begini. Dia pikir sudah setelah kemenangan itu dia masuk, sudahlah istirahat gitu. Dia akan makan buah dari pohon kehidupan katanya kan gitu. Yang berbuah tiap-tiap bulan gitu. 12 kali berbuah katanya kan gitu. Kan kalau kita pikir untuk apalah pohon kehidupan itu? Tapi kalau pengertian kita dulu ya sudah makan aja, nggak pernah berpikir apa ya nanti di kehidupan yang akan datang. Tapi dengan sekarang saudara,
dengan firman Tuhan yang sekarang, kita itu jadi ngerti. Jadi ternyata kedatangan Tuhan yang kedua itu membawa kita kepada kesempurnaan gitu. Masuk ke zaman yang baru sebetulnya gitu. Dulu kita selalu menunggu kapanlah penderitaan ini berakhir. Kan orang-orang yang dipenggal kepalanya kan begitu kan bicara kan. Tuhan sampai kapan Engkau tidak membalaskan, kan katanya gitu kan. Tapi jawabannya itu saudara, jawabannya tentu harus sesuai dengan supaya mereka itu menunggu kan gitu ceritanya. Sabar. Maka Tuhan ngomong sama mereka, sabar nanti sampai jumlah orang-orang yang akan mengalami sepertimu itu lengkap gitu. Padahal sebetulnya saudara, sampai kapan itu tergantung kepada bagaimana orang-orang akan memasuki pekerjaan berikutnya. Jadi saudara, kalau kita baca kitab Wahyu itu terkesan gitu, sebetulnya karena mereka itu belum mengerti, belum diucapkan firman yang berikutnya itu loh saudara. Makanya mereka tetap di situ gitu loh. Cuman kan yang namanya ketika mereka melihat, karena firmannya dulu mereka ucapkan itu, Tuhan akan membalaskan segala kejahatan. Kan itu yang mereka ucapkan kembali gitu loh. Itu yang menguasai alam pikiran mereka. Sama kan kayak kita misalnya sedang menghadapi satu ujian gitu dalam hidup kita. Sering sekali kan kita bilang gini, sampai kapan Tuhan penderitaan ini, kan gitu kan. Tapi pada akhirnya ketika rasanya ya sudah, kalau yang firmannya, apalagi kalau kita dengar misalnya firmannya harus menderita gitu, maka itu yang menguasai alam pikiran kita. Tetapi kalau kita mendengarkan firman yang baru, maka alam pikiran kita juga akan dibawa ke situ gitu. Makanya saudara, ketika dikatakan engkau harus masuk, engkau semua harus masuk ke dalam seluruh firman Tuhan. Dari mana saudara? Firman Tuhan itu apakah terpisah dengan Tuhan? Kan gak bisa kan? Walaupun firman Tuhan itu sudah diucapkan dan sudah tertulis, kita tidak boleh sembarangan. Kalaupun misalnya kita disuruh berlatih untuk baca firman Tuhan terus gitu ya. Namun pada akhirnya kita tidak sembarangan juga. Kan kita harus berdoa supaya Roh Kudus yang akan mencerahkan. Makanya dia bilang kepada kita, dia nasihati kita, karena kita kan tidak tahu apakah Roh Kudus yang menggerakkan kita atau kita sendiri. Kan gimana? Nggak bisa loh kita bilang, oh Roh Kudus ada dalam saya, maka setiap yang saya lakukan adalah Roh Kudus. Nggak bisa juga. Awal-awal bisa. Tapi sering sekali kita ini, manusia ini, karena kita sudah lihat seperti itu gitu kan, maka kita mengikuti polanya. Manusia itu suka ikut pola gitu. Memang kayak gitu keadaan kita gitu loh. Nah, sementara si jahat, iblis yang ada di dalam kita itu, dia itu juga belajar gitu. Jadi untuk mengetahui, karena kan dia nggak bisa lagi mengenal Allah, mengetahui pekerjaan Allah gitu. Makanya dia akan perhatikan manusia itu gitu loh.
Maka si iblis itu bisa memakan manusia tadi. Kalau si manusia ini tidak datang kepada Tuhan. Gitu. Jadi yang melawan iblis itu adalah Tuhan itu, strateginya dia. Jadi yang bertempur sebetulnya antara Tuhan dengan iblis itu gitu loh. Tapi ingat sekali lagi, pertempuran ini sebetulnya bukan pertempuran yang setara. Demi supaya manusia itu bisa masuk ke dalam Tuhan lah, maka dibuat pertempuran itu seperti pertempuran setara gitu. Artinya iblis itu dibebaskan gitu. Diberikan dia kesempatan untuk menampilkan dirinya. Nah, jadi karena posisi kerusakan manusia itu sudah sangat parah, maka dengan itu juga sebetulnya Tuhan itu jadi bisa menyembunyikan dirinya gitu. Jadi begitu manusia itu punya satu pemahaman akan firman Tuhan, dia senang sekali gitu. Tapi si manusia itu tidak sadar kesenangannya terlalu berlebihan yang membuat dia berhenti. Itulah saudara. Yang membuat dia itu membuat kemah untuk Tuhan. Maukah engkau kami dirikan kemah di sini bagimu gitu. Sama seperti Daud. Padahal tabut itu sifatnya berpindah-pindah. Tapi Daud pada waktu itu memang sih dia tidak sadar karena cintanya gitu. Karena cintanya pada tabut itu. Namun dia tidak menyadari kalau Tuhan itu tidak bisa dikurung gitu loh. Makanya banyak orang gak ngerti juga arti daripada perkataan Tuhan itu. Rumah apa yang kamu dirikan bagiku? Tempat apa yang bisa memuat aku? Gak bisa. Kamu gak bisa tahan aku di sini. Makanya ketika orang Israel terlalu membanggakan bait suci, kan diruntuhkan. Tapi coba lihat, sampai sekarang mereka rela terus saudara. Sampai semua boleh dikatakannya. Sampai mereka itu, saking mereka itu ingin membangun lagi bait suci itu. Dia rela berperang, dia rela rakyatnya itu boleh dikatakan ya mati sia-sia lah gitu. Tapi karena kecintaan mereka kepada firman yang dulu, itu loh masalahnya. Padahal kan Tuhan sudah bilang rubuhkan bait suci ini, dia yang suruh rubuhkan loh. Bait suci yang kedua pun sudah dirubuhkan. Makanya mereka gak punya bait suci lagi. Tapi tetap kekeh mau bangun bait suci yang ketiga. Tapi ketika Tuhan berfirman cukup yang ketiga, maka gak akan ada lagi setelah yang keempat gak akan ada lagi. Artinya setelah yang ketiga ini masuklah ke zaman yang baru. Makanya ada istilahnya mempercepat kedatangan Tuhan. Tapi versinya itu juga itu bisa versi manusia. Makanya di agama lain saudara bisa lihat itu. Saudara, ini tujuan kepada yang saya sampaikan tadi itu saudara. Jadi sekalipun ini firman sudah tertulis di sini, namun untuk memakannya tidak sembarang juga.
harus diracik oleh Tuhan itu gitu. Jadi kita dinasihati, oke sekarang gini, demi mengisi kekosongan hidupmu gitu. Jadi baca firman yang tepat untuk masalahmu dulu gitu. Jadi carilah gitu. Makanya dikatakan dibutuhkan kerjasama manusia. Perhatikan ya setiap kata-kata ini saudara. Saudara akan nanti melihat gitu ya. Kalau Tuhan itu benar-benar menampakkan dirinya dari setiap yang saudara dengar gitu. Ya. Jadi masing-masing kan kita tidak tahu. Saya pun tidak tahu. Saya tidak tahu dengan jelas gitu. Oh ini, misalnya dibilang dari saya, ini saya yang bicara ini. Enggak, kayak gitu. Karena dia juga bekerja sama dengan sejauh mana saya mengenal dia. Oke? Jadi ibaratnya saya ini mempersekutukan kepada saudara. Ini loh. Tapi karena memang tujuan dia itu ingin supaya semua orang mengenal dia, maka si orang ini pun yang sedang dipakai mengajarkan kepada saudara, menjelaskan kepada saudara, dia ini pun selalu diwanti-wanti di dalam hatinya. Engkau mesti bergantung sepenuhnya kepadaku setiap kali gitu. Setiap kali engkau berbicara gitu. Engkau harus punya pikiran yang seperti itu gitu. Itu diam-diam ditanamkan dia gitu. Makanya dia selalu ingatkan saya, tahu kamu kenapa kamu bebas bicara gitu? Kamu tidak takut apakah kamu salah atau tidak? Apakah yang kamu ucapkan benar-benar seperti yang kuinginkan? Tahu kamu kenapa kamu bisa berani? Karena itu juga hasil pekerjaanku. Ketika aku mengatakan sesuatu, lalu engkau menerimanya. Ketika aku berkata, jangan takut. Akulah perisaimu. Oh, itu cukup menolong saya gitu. Sehingga saya hanya mengucapkan apa yang ada di pikiran saya. Tentu saudara, lama-kelamaan apa yang di pikiran saya, lama-kelamaan menjadi murni. Tetapi dia selalu wanti-wanti. Kamu tidak boleh gegabah gitu loh. Karena ingat, aku ini tidak kelihatan. Aku menyembunyikan diriku. Tetapi, kalau dikatakan tadi, jadi ketika engkau melakukan ketaatanmu, maka engkau akan mendapatkan souvenir katanya gitu. Kenang-kenangan. Engkau akan mendapatkan sesuatu yang setiap kali ketaatan kita. Kan dalam hal ini kan ketika berbicara seperti ini kan dia itu akan dipuaskan. Tuhan itu akan dipuaskan kalau saya tepat mengatakan seperti yang dia kehendaki. Ingat saudara, kedatangan Tuhan itu bagi orang itu besar sekali loh. Itu misteri sekali loh bagi mereka itu. Makanya kalau ada orang bilang, oh Tuhan sudah datang, wah habis diserang langsung diuji saudara, dicek terus saudara. Makanya begitu muncul dari itu saudara, begitu saudara itu ya, misalnya beberapa kali nonton itu, nanti pasti langsung muncul di wall saudara yang mengatakan sesat itu semua. Iya, yang berapa tahun yang lalu gitu muncul, itu bukan hanya satu orang, beberapa orang gitu. Itu untuk menunjukkan saudara bahwa kedatangan Tuhan itu sungguh sangat menjadi hal yang sangat mahal sekali gitu. Makanya ketika Tuhan datang secara sederhana pertama kali dulu gitu ya, itu ahli Taurat lah yang paling menentangnya gitu. Makanya kejadiannya pasti berulang gitu.
Makanya dia wanti-wanti kita. Makanya guru kita sudah mempersiapkan jalan bagi kita. Udah, jangan ikuti sekolah teologi ya, katanya kan gitu kan. Dia wanti-wanti kita dulu gitu. Karena begitu nanti masuk ke sana gitu, udah kamu jadi mati katanya gitu. Nggak ada lagi pergerakan rohmu katanya gitu. Nah, tapi banyak di antara teman-teman kita yang dulu ini akhirnya mereka enggak lah perlu juga. Karena apa? Karena mereka mulai bicara di kalangan-kalangan orang yang harus minta penjelasan gitu loh. Yang kamu alami itu kamu jelaskan secara alkitabiah gitu loh. Jadi dikurung lagi. Jadi orang itu saudara tidak berani dipimpin oleh Roh Kudus gitu. Jadi mereka berpikir kalau Roh Kudus itu memimpin seseorang itu sesuatu peristiwa adikodrati. Sesuatu yang sangat tinggi sekali. Makanya ketika kita itu melepaskan hal yang adikodrati itu, baru kita memasuki seperti yang sekarang. Tapi menurut pengalaman saya, orang-orang yang tadinya itu mengandalkan hal-hal yang sangat adikodrati itu, mengandalkan karunia itu, mereka justru tidak bisa menjelaskan. Tapi kita yang sudah melepaskan hal-hal yang adikodrati itu, bukan berarti kita kehilangan yang adikodrati itu gitu loh. Kita hanya menganggapnya sebagai sesuatu yang sudah kita lewati. Kalau Tuhan berkehendak, kita pun pasti akan melakukannya lagi. Wah, kita sudah agak sabar. Tapi bukan berarti kita itu tidak bisa melakukan hal supranatural itu. Sanggup, bisa. Tetapi yang kita tunggu adalah apakah Tuhan mau melakukannya. Lalu dia mengucapkan firman, saudara. Sekarang ini dia benar-benar menjadi normal katanya. Nah, jadi kalau dia itu normal, tidak supranatural, maka kenormalan itu justru lebih tinggi daripada kesupranaturalan. Kenapa? Karena dia mau kita mengikuti firman-Nya gitu. Di situ sebetulnya kuncinya. Jadi cara masuknya itu sudah kalau Tuhan Yesus aja dulu dia pernah kehilangan. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Di mana engkau? Kenapa engkau meninggalkan aku? Itu satu keadaan yang mesti kita terima dalam hidup kita. Ada banyak hal memang yang tidak kita mengerti. Ketika Tuhan Yesus dalam pikirannya begini, dia hanya disuruh, diutus untuk untuk keturunan Israel yang terhilang, katanya kan gitu kan. Untuk orang-orang Israel saja dia disuruh gitu. Tetapi pada perjalanannya dia diperhadapkan dengan orang-orang dari bukan orang Israel yang minta tolong kepada dia. Dan anehnya justru orang-orang yang bukan Israel ini yang punya iman yang lebih tinggi daripada orang Israel itu gitu loh. Padahal harusnya saudara, orang Israel itulah yang punya iman, yang bisa mengenal dia. Tapi ternyata tidak demikian pada kenyataannya gitu. Justru ketika dia bicara, harusnya saudara, perumpamaan Tuhan itu harusnya kan orang Israel lah yang lebih baik daripada orang Samaria. Tapi ketika dia ngajar, justru kan ketika dia ngomong kan pasti kan yang ada di pikirannya saat itu.
Kan untuk saudara, kalau untuk memahami bagaimana Yesus menjalani hidupnya sebagai manusia, bacalah kitab Mazmur atau kitab yang ditulis oleh Daud itu. Tetapi engkau memberikan aku tubuh, katanya. Kan gitu kan? Itu berbicara mengenai Yesus gitu. Untuk kita memahami kemanusiaannya Yesus itu. Dan itu sangat kita perlukan. Itulah yang kita perlukan memang. Karena dia dijadikan teladan gitu. Makanya ketika saya katakan gini, kan menurut firman Tuhan dia adalah Tuhan itu sendiri. Tetapi dia itu sekarang adalah Tuhan yang mau menunjukkan dirinya bagaimana menjadi manusia normal atau manusia yang sejati melalui hidupnya Yesus. Karena nanti jenis seperti Yesus inilah yang bisa hidup dalam kerajaan yang akan datang. Kerajaan atau tanah perjanjian yang sudah disiapkan itu. Makanya pengajaran Yesus itu cukup membuat mereka itu, kamu harus rela menderita, rela dianiaya, rela kehilangan nyawa gitu ya. Tapi jangan kamu interpretasikan semua itu. Jangan semaumu ingin menghidupinya. Engkau lihat, ketika aku mau disalibkan, memang jalannya aku harus disalibkan. Tapi kan aku tidak diam. Ketika aku diperhadapkan dari satu imam ke imam yang lain gitu. Ketika Pilatus ngomong, jawablah, bukankah aku berhak untuk menentukan apakah aku diselamatkan atau tidak gitu. Apakah engkau akan dihukum atau dilepaskan? Pilatus pada waktu itu tidak mengerti. Yang dipikirkan dia adalah pikiran manusia. Dia pikir Yesus itu pengen diselamatkan dari penyaliban itu. Dia nggak tahu justru untuk itulah dia datang. Tetapi dia berani berkata, engkau tidak punya kuasa sedikit pun atas aku. Jadi ketika pada posisi itu saudara, pada posisi keadaan seperti itu, kita tidak boleh membiarkan penderitaan, penganiayaan menghilangkan sukacita kita. Nggak bisa. Ya? Saudara mesti pelajari perkataan itu. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan gitu. Ingat sekali lagi ketika dikatakan berbahagia orang yang miskin. Dia enggak menghendaki kita miskin. Kita ini kaya, jadi ketika dia jadi miskin, dia tetap kaya. Jadi saudara harus punya prinsip seperti itu. Nggak boleh ada pikiran kemiskinan dalam dirimu, nggak boleh. Tapi ketika engkau diizinkan mengalami itu, berbahagialah gitu. Karena engkau dianggap layak untuk itu. Itu pengujian atas dirimu. Jadi bagi orang makanya dikatakan begini. Ketika si orang kaya itu, jadi ketika dia menyadari bahwa dia akan dihukum, maka dia pergi gitu kepada orang-orang yang pernah punya hutang sama dia, kan gitu, dibebaskan dia. Karena nanti
Kalau aku tidak punya lagi, ada orang yang akan menolong aku, katanya. Itu yang dikatakan perumpamaan dia bersahabat dengan Mamon itu. Jadi itu orang yang berhikmat. Jadi makanya saudara, kalau saudara perhatikan orang-orang dunia gitu ya, kita anggap orang dunia lah gitu ya. Ketika mereka mengerti prinsip itu, mereka membagi-bagikan kepada fakir miskin dan segala macam gitu ya, maka tetap perusahaan mereka itu dijagai. Makanya mereka bilang, oh doanya orang-orang apa itu yatim gitu kan, makanya mereka melatih itu. Makanya mereka selalu sering memberikan gitu. Karena itu prinsip firman Tuhan dari satu sisi gitu. Makanya dikatakan tadi, kamu mesti belajar memasuki semua. Jadi ketika terakhir kali Yesus mengalami ditinggalkan itu, dia nggak berlarut-larut di situ. Lepas dari misalnya dia itu Allah itu sendiri ya. Tapi kan pada waktu itu kan demi dia mengajari kita, itu kan harus benar-benar terjadi, saudara. Supaya ada dalam pikiran kita sesuatu yang kita pegang gitu loh. Makanya dia harus benar-benar menjadi nyata gitu. Bahwa itu nggak bohongan. Jadi ketika dia itu mengatakan Eloi, Eloi, lama sabachthani. Setelah itu kan sudah. Tinggal nunggu jamnya saja. Pas jam 3 itu. Nah gitu. Sudah selesai semua kan? Dia melakukan semua tepat. Seperti yang difirmankan tentang dia. Barulah kepadamu kuserahkan nyawaku. Sudah. Karena kalau dia tidak mengucapkan perkataan itu, berarti kan dia masih hidup. Kalau dia masih hidup, kakinya akan dipotong. Berarti kan tidak menggenapi firman. Bayangkan sampai pada saat seperti itu pun, itu semua dia tepat melakukan firman. Udah kepadamu kuserahkan nyawaku. Nah, jadi saudara ingat, yang membuat Yesus itu bisa melakukan semua itu karena ada Roh Kudus yang membimbingnya di dalam. Jadi walaupun Tuhan yang membuat semuanya itu, tapi itu kayak punya prosedur semua gitu. Makanya dikatakan istilah di penciptaan awal itu kan dikatakan marilah kita gitu. Tapi bukan berarti mereka itu lebih dari satu. Mereka tetap satu gitu. Harus pegang itu satu. Nggak boleh pegang, oh dia punya kehendak juga. Enggak. Satu. Sumbernya satu aja gitu. Ya. Nah, lihat itu ya. Kan cukup panjang lebar kan untuk menjelaskan kan. Tapi dari penjelasan itu kita bisa menangkap. Kenapa saya bisa menjelaskan seperti itu? Nah, disitulah letaknya bagaimana kita itu menaklukkan diri kita setiap hari. Kenapa kadang ketika saya menjelaskan hari Minggu dengan hari biasa itu, kenapa kalau hari Minggu itu rasanya, aduh saya kesulitan gitu. Kenapa? Karena pas di hari Minggunya itu kayaknya peperangannya tingkat tinggi. Ya, kenapa saudara?
Karena mereka yang nggak mengikuti, jadi saya harus bicara kayak bicara kepada orang banyak gitu. Kan Tuhan Yesus ketika bicara kepada murid-muridnya kan berbeda dengan berbicara kepada orang banyak. Kepada murid-muridnya dia bisa bicara enak sekali gitu. Apalah tadi perkataanmu itu guru, kamu bilang kayak gini gitu. Hancurlah kita katanya gitu. Apakah perkataanku itu juga melemahkan imanmu katanya, menggoncangkan imanmu? Bagaimana dong kalau aku kembali nanti ke tempat di mana aku berasal gitu. Perkataan-perkataan dia itu mereka tidak melawan Tuhan gitu loh, para murid-murid itu. Tapi kalau di luar, waduh. Nah, itu sebabnya saudara, Tuhan itu mengumpulkan gitu, memisahkan. Karena itu menjadi gangguan bagi dia. Bukankah Tuhan itu maha kuasa hebat? Iya. Cuman ceritanya orang yang dipakai dia itu, aku bukan merendahkanmu ya, kira-kira ngomong sama saya gitu kan. Aku tidak merendahkanmu ya. Memang pertumbuhan kalian itu belum seperti yang diharapkan, masih sangat jauh. Jadi tahu dirilah sedikit gitu kan. Kira-kira ngomong seperti itu kepada saya gitu. Makanya demi dia itu bebas, makanya dipisahkan. Karena ceritanya nanti gini men katanya. Kalau kamu nggak bisa menjaga dirimu, padahal aku lagi yang bicara. Ingat seperti Ananias dan Safira itu kan. Mati dia. Kan gitu kan ceritanya gitu. Kan Petrus pada waktu itu kan tidak menyadarinya. Tapi setelah kejadian itu baru dia sadar. Kan pastikan secara ini kan. Pada waktu itu kan Petrus kan gentar juga. Aduh Tuhan. Gimana ini? Gimana nanti orang-orang? Jadi takut dong mereka. Padahal kan Tuhan kan tidak seperti itu ya. Kan itu kan seperti persis keadaan ketika di zaman perjanjian lama itu kan. Wah, Tuhannya gampang sekali tersinggung. Kan ceritanya kan gitu. Sampai Musa yang harus nahan-nahan gitu kan. Jadi kelihatan itu kayak Musa yang lebih Tuhan daripada Tuhan gitu. Sampai kan Musa ngajarin Tuhan kan. Makanya ketika itu penghukuman mau datang, dia bilang, Harun cepat, siapin perbaraan katanya gitu. Karena dia tahu kan, jadi dia tahu, wah ini habis nih semuanya. Tapi dia tahu bagaimana menyurutkan murkanya Tuhan. Nah gitu kan. Cepat, siapkan. Wah, sudah coba-coba. Berhentilah tulah itu katanya. Kalau enggak akan mati. Tapi yang mati ratusan ribu saudara. Bergelimpangan gitu. Ada yang ditelan oleh bumi lagi. Tapi pada waktu Petrus ketika mulai itu kan dia kan pasti berdoa ya. Dan jadi kelembutan hati Petrus itu ketika dia sadar. Sama seperti yang saya ceritakan sama saudara. Oh itu ketika mulai itu saudara, saya itu benar-benar ini saudara. Aduh. Nggak tahu juga saya salahnya di mana gitu. Tapi kan itu cukup buat tek gitu.
Tapi Tuhan bilang sudah, jalan terus. Gitu ya. Jadi apa yang kita pelajari selama 3 tahun ini cukup nyata sekali lah pokoknya Tuhan itu gitu. Setiap hari gitu. Jadi apapun yang Tuhan katakan, berfokuslah hanya pada jalan masuk ke dalam firman-Nya. Ini akan lebih bermanfaat untuk hidupmu. Semuanya adalah demi mencapai perubahan dalam watakmu. Ini loh, watakmu ini penting sekali, saudara. Perubahan di watak ini, saudara. Memang itu targetnya. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu bisa mengusir setan, setan-setan pun tunduk kepadamu. Udah, tenang aja. Jangan terlalu bangga dengan itu. Jangan kejar pujian manusia gitu. Seperti itulah dulu nabi-nabi diperlakukan oleh mereka katanya. Disanjung-sanjung terus. Akhirnya mereka mati. Jadi perubahan dalam watak itu targetnya gitu. Jadi benar-benar perubahan kita itu sejalan dengan pekerjaan Tuhan gitu. Dan dengan itulah baru kita bisa mengenal watak Tuhan. Tapi nggak semuanya. Ketika engkau masuk ke dalam firman Tuhan, hatimu akan digerakkan oleh Roh-Nya. Dan engkau akan mampu untuk memahami segala sesuatu yang ingin Tuhan capai dalam tahap pekerjaannya ini. Dan engkau akan memiliki tekad untuk mencapainya. Gitu. Jadi itu kayak kalau dia bisa jelaskan seperti ini ya, itu memang kayak firman ini detail sekali gitu loh. Sampai dia bisa menjelaskan apa-apa saja nanti yang akan terjadi kalau kita lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, kamu akan begini gitu loh. Jelas sekali, detail sekali saudara. Makanya dikatakan, dan engkau akan memiliki tekad untuk mencapainya. Jadi tekad untuk mencapai itu lahir daripada apa yang kita lakukan sebelumnya gitu loh. Jadi bukan begini, aku bertekad begini. Bukan. Makanya selalu Paulus itu kan bingung. Aku pengen yang baik, tapi yang jahat yang aku lakukan. Jadi ibaratnya, biarlah penemuan Paulus itu menjadi pelajaran bagi kita gitu loh. Tak usah mengulangi seperti dia gitu loh. Tak usah hidup terus dengan kebingungan seperti itu. Karena Tuhan sudah datang. Semua harus menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Termasuk semua tekad itu, keinginan itu. Kan kalau kita yang melakukannya, kita kan akan terus merasa bersalah gitu loh. Sehingga kalau terus kita dirundung kesalahan gitu, maka kita kan gak akan bisa hidup dengan normal gitu loh. Sementara oleh karena pekerjaannya, kita mesti harus merdeka di hadapan Tuhan gitu loh, bebas gitu loh. Makanya ketika dia mengundang kita datang setiap pagi dan dia datang di tempat ini setiap hari gitu, maka kondisi hati kita sangat menentukan apa yang akan kita dengarkan berikutnya. Kan gak ada yang cara kebetulan. Maupun kita bahas dari firman segimana gitu, itu tergantung penjelasannya, tergantung kepada suasana hati kita saat ini. Ya, jadi lihat selama masa hajaran ada orang-orang yang percaya bahwa ini adalah sebuah cara kerja.
dan tidak percaya pada firman Tuhan. Akibatnya mereka tidak mengalami pemurnian dan mereka keluar dari masa hajaran tanpa memperoleh apapun dan tanpa mengerti apapun. Cobalah. Sudah mengalami hajaran tapi tidak mengalami pengertian. Jadi orang itu mengerti itu hanya sebuah cara kerja. Tidak percaya pada firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan itu ada pengertian nantinya. Ketika kita melewati semua, kalau kita nggak ngeh-ngeh terus akan terus dihajar gitu. Jadi sepertinya Tuhan itu jadi apa ya? Kita nggak tahu kalau perasaan Tuhan itu kan jauh kasihnya itu, saudara. Kalau kita sabar, kalau kita itu mungkin apa ya, sangat mengasihi gitu, sensitif gitu. Tuhan itu jauh lebih sensitif gitu loh. Jadi kadang dia nggak tega lihat kita menderita gitu loh. Tapi karena kita itu nggak mudeng-mudeng gitu, nggak ngerti-ngerti, udah dihajar, tapi nggak ngerti juga. Aduh. Sementara dia mau disiplin, kita mau dihajar lagi. Kasihan juga dia sama kita. Gak perlu pengertian. Jadi lihat, ada sebagian orang yang sungguh-sungguh masuk ke dalam firman Tuhan ini tanpa keraguan sedikit pun, yang mengatakan firman Tuhan adalah kebenaran yang tak mungkin salah dan bahwa manusia harus dihajar. Mereka bergumul dalam hal ini selama jangka waktu tertentu dan melepaskan, masih 55 kan? Dan melepaskan masa depan dan nasib mereka. Begitu mereka keluar, watak mereka telah mengalami beberapa perubahan dan mereka mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan. Tahukah saudara? Kira-kira seperti inilah saudara yang sedang kita alami. Tadinya masih bergumul. Tadinya ada, ya sudahlah, memang harusnya dihajar. Tapi tidak tahu apa arti tujuan daripada hajaran itu. Tapi ada orang yang pada akhirnya setelah lewat satu masa, dia mulai mengerti kedaulatan Tuhan. Tadinya kita belum mengerti kedaulatan Tuhan. Sekarang kita jadi mengerti kedaulatan Tuhan. Ternyata dia berdaulat atas hidup saya. Gitu. Sudah Tuhan. Itu akan gampang. Makanya dikatakan mereka mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan. Nah, itu targetnya mulai tercapai. Dan ingat, Tuhan tahu semuanya. Jadi ketika kita mengatakan, jadi ketika kita mulai memahami hal ini, maka kita akan bekerja sama dengan Tuhan. Kita mulai akan menerapkan firman-Nya. Kita mulai akan mendoakan firman-Nya. Kita mulai akan mengerti bagaimana caranya berdoa. Apa yang perlu kita doakan. Jadi semua yang dijelaskan tadi kita mulai mengerti tentang Tuhan. Itu bukan sedang mengerti pengetahuan, tapi pengalaman. Ya, lihat. Mereka yang keluar dari hajaran semuanya merasakan keindahan Tuhan dan menyadari bahwa tahap pekerjaan ini mewujudkan kasih Tuhan yang besar yang turun ke dalam diri mereka, bahwa ini adalah penaklukan dan penyelamatan Tuhan. Lihat itu saudara. Jadi kalau kita belum bisa melihat keindahan Tuhan setelah kita melihat penderitaan Tuhan,
maka kita seperti golongan yang sebelumnya tadi, saudara. Sampai setelah kita melewati, kita mulai begini. Ketika kita dihajar, oke, belajar tenang. Oke, belajar ketika engkau menghadapi kesulitan, jangan berdoa supaya engkau keluar dari kesulitan itu. Tapi tenangkan hatimu. Fokuslah kepada makan firman Tuhan, katanya. Fokus ya. Jadi walaupun rasanya dirimu terganggu dengan keadaan sekitarmu, oke, fokus. Justru karena engkau mulai fokuslah, maka sekelilingmu itu ibaratnya iblis yang coba mengganggumu. Jadi engkau mesti tenang di hadapanku. Bukankah aku berdaulat atas segala sesuatu? Bukankah aku bisa menghentikan? Bukankah hati orang ada di dalam tanganku? Apakah mereka bisa buat apa-apa terhadap dirimu kalau aku tidak mengizinkan mereka? Ingat firman itu, saudara. Iya. Bukankah engkau aku siapkan memerintah? Siapa mereka yang akan memerintahmu? Siapa iblis itu yang ingin menganiaya kamu? Bukankah nantinya kamu yang perintah dia? Bukankah kamu harus percaya? Kalau aku berkuasa atas dia. Mesti mengingat itu, saudara. Disitulah baru kita belajar takut dan hormat akan Tuhan. Iya. Disitulah kita bisa melihat keindahan Tuhan. Disitulah kita berani berdoa. Tuhan, aku persembahkan hatiku sepenuhnya ke dalam tangan. Disitulah ketika kita menghadapi ketakutan demi ketakutan, tekanan demi tekanan, kita bisa dengan tenang bernafas. Dan Tuhan bisa melihat aura sukacita dari wajah kita. Itulah penyelamatan kita. Saudara, Tuhan itu nyata sekali setiap hari. Mari kita berdoa, saudara. Makasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya yang terus membawa kami semakin mengenal Engkau. Apapun yang kami kerjakan hari ini, semuanya kami persembahkan untuk Tuhan. Kami melakukannya seperti untuk Tuhan. Terpujilah Tuhan, haleluya. Semua orang yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan.